topeng sosial. Ini kebiasaan di mana seseorang jarang menunjukkan versi dirinya yang benar-benar asli di depan orang lain. Cara bicara, ekspresi wajah, dan sikap sering disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Di satu tempat bisa terlihat ramah, di tempat lain bisa jadi sangat tertutup. Hal ini biasanya terjadi karena keinginan untuk diterima dan menghindari penilaian negatif. Pelan-pelan, yang ditampilkan ke orang lain bukan lagi perasaan yang nyata, tapi versi yang paling aman. Tertawa saat sebenarnya lelah, terlihat kuat saat sebenarnya rapuh, dan tetap bersikap normal meski sedang tidak baik-baik saja. Haus validasi. Ini kondisi di mana seseorang ngerasa hidupnya nggak berharga kalau nggak diakui orang lain. Dia butuh pujian, like, komentar, dan dari hal-hal kecil lain. Kalau nggak dapat respons tersebut, hatinya langsung kosong. Ini terjadi karena dia selalu mengaitkan harga dirinya sama pendapat orang. Pelan-pelan, hidupnya berubah jadi panggung. Semua yang dia lakukan bukan lagi buat dirinya, tapi buat dilihat. Senyum yang dipasang, pencapaian yang dipamerin, bahkan kesedihan pun bisa dijual, supaya orang berkomentar baik tentangnya. Judgmental. Ini kebiasaan di mana seseorang terus menilai orang lain. Tidak selalu diucapkan, tidak selalu ditunjukkan, tapi selalu terjadi di dalam kepala. Mereka menilai cara berpakaian, cara bicara, pilihan hidup, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya sepele. Mereka bisa melabeli seseorang seperti bodoh, pelit, jahat, norak, seolah satu kesalahan kecil cukup untuk menggambarkan seluruh kepribadian seseorang. Menikmati kejatuhan orang lain. Ini kondisi di mana seseorang merasa puas saat melihat orang lain jatuh. Saat ada yang gagal, dipermalukan, kehilangan posisi, atau hidupnya berantakan, muncul perasaan senang yang dipendam. Karena pada dasarnya, manusia cenderung merasa lebih aman kalau orang lain berada di bawah dirinya. Melihat orang lain setara saja kadang sudah bikin tidak nyaman, apalagi kalau posisi orang itu lebih tinggi. Keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman. Maka ketika orang yang tadinya di atas tiba-tiba jatuh, ada bagian dalam diri yang merasa lega. Dehumanisasi. Ini sisi gelap saat manusia berhenti melihat orang lain sebagai manusia. Bukan lagi individu dengan perasaan, tapi objek yang bisa diperlakukan sesuka hati. Empati pelan-pelan mati, dan batas moral mulai hilang. Hal ini pernah terjadi dalam sebuah eksperimen seni saat seseorang membiarkan tubuhnya diperlakukan bebas oleh orang lain. Awalnya aman, tubuh perempuan ini hanya dijadikan objek candaan. Tapi karena tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, dan ada izin penuh, orang-orang mulai berubah. Sentuhan berubah jadi luka, candaan berubah jadi kekerasan. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena saat seseorang tidak lagi dianggap manusia, batas dalam diri ikut hilang. Dalam kondisi tertentu, manusia bisa sangat kejam karena merasa bebas. Egois. Ini sifat di mana seseorang selalu menempatkan dirinya di posisi paling penting. Kebutuhan pribadi didahulukan, sementara perasaan orang lain sering jadi hal belakangan. Saat ada pilihan, yang dipikirkan pertama adalah apa yang paling menguntungkan dirinya. Sifat egois sering terlihat saat harus berbagi, mengalah, atau memikirkan posisi orang lain. Orang seperti ini cenderung tidak nyaman kalau keinginannya ditunda. Kalau ada konflik, dia lebih fokus membela diri daripada memahami. Dalam banyak situasi, dia ingin didahulukan tanpa harus diminta dan merasa wajar saat orang lain berkorban untuknya. Standar ganda. Ini kebiasaan di mana seseorang menggunakan aturan yang berbeda tergantung siapa pelakunya. Orang yang disukai bisa dimaafkan, orang yang tidak disukai bisa langsung dihakimi. Kesalahan yang sama bisa terasa ringan atau berat hanya karena identitas, status, atau kelompok tempat seseorang berada. Bukan soal benar atau salah lagi, tapi siapa yang melakukannya. Satu kesalahan bisa dianggap maklum kalau dilakukan oleh orang tertentu, tapi dianggap fatal kalau dilakukan oleh yang lain. Pelan-pelan, keadilan jadi tidak konsisten, karena penilaian tidak lagi berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan siapa orangnya. Manipulatif. Ini sifat di mana seseorang menggunakan perasaan orang lain sebagai alat. Bukan dengan ancaman langsung, tapi lewat kata-kata dan cara bersikap.
Mereka bisa membuat orang merasa bersalah, bisa terlihat peduli, padahal sedang mengarahkan. Biasanya dilakukan dengan cara memutar cerita, memainkan posisi sebagai korban, atau bersikap terlalu baik supaya dipercaya. Semua ini dilakukan bukan untuk membangun hubungan, tapi untuk mengontrol situasi. Tonton juga video kami yang membahas teknik-teknik manipulasi. Suka keributan. Ini kebiasaan di mana seseorang justru merasa hidup saat ada konflik. Situasi tenang terasa membosankan, sementara keributan terlihat lebih menarik. Saat orang lain berdebat, bertengkar, atau punya masalah, perhatiannya malah tertarik ke sana. Bukan selalu ingin ikut terlibat, tapi hanya sekadar ingin tahu dan menikmati prosesnya. Cerita orang lain jadi bahan tontonan. Masalah orang lain berubah jadi hiburan. Pelan-pelan, drama bukan lagi sesuatu yang dihindari, tapi dicari untuk mengisi ruang yang kosong di dalam hidupnya. Ambisi buta. Ini kondisi di mana seseorang mengejar sesuatu tanpa peduli apa yang harus dikorbankan. Fokusnya bukan lagi pada cara, tapi pada hasil. Yang penting tercapai, yang penting di atas, yang penting menang. Dalam prosesnya, mereka mulai menghalalkan segalanya. Orang lain bisa dijatuhkan, kepercayaan bisa dimanfaatkan, dan hubungan bisa dikorbankan tanpa rasa bersalah. Bukan karena tidak paham akibatnya, tapi karena posisi yang dikejar terasa jauh lebih penting daripada siapapun yang harus dirugikan. Keserakahan. Keserakahan muncul karena manusia punya rasa takut kehilangan yang sangat kuat, khususnya pada harta. Saat seseorang terbiasa punya sesuatu, dia ingin mempertahankannya. Saat sudah punya banyak, dia mulai takut kalau suatu hari itu bisa hilang. Lama-kelamaan, keinginan untuk menyimpan berubah, jadi dorongan untuk menumpuk kekayaan. Dendam. Dendam muncul karena manusia punya kemampuan mengingat rasa sakit dengan sangat kuat. Saat seseorang disakiti, dipermalukan, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil, otak menyimpan kejadian itu bukan hanya sebagai ingatan, tapi juga sebagai luka emosional. Rasa marah dan sakit itu tidak selalu hilang, seringkali hanya dipendam dalam waktu lama. Di dalam hati, ada keinginan kecil agar orang yang menyakiti juga merasakan sakit yang sama.